Shalom Jemaat Tuhan kategori Al Ministry, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita boleh ada sampai saat ini. Untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, biar kiranya mari kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kami percaya janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GPPS Sawahan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk dalam ibadah PA Kategorikal Ministry. Dan puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita bersepakat dan bersehati di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan yang terus limpah atas setiap hidup kami. Biar kami boleh tetap setia mencari wajah Tuhan. Biar kami boleh tetap setia hidup di dalam kebenaran Tuhan, Roh Kudus, dan yang terus memimpin setiap kehidupan kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lekat dengan Tuhan, pribadi-pribadi yang tidak hanya haus akan kebenaran firman-Mu, namun kami juga diberikan kesanggupan dan kekuatan untuk terus belajar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya hikmat pengertian Tuhan terus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose pasal yang pertama. Di dalam surat Kolose yang pasal yang pertama ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Rasul Paulus sebagai gembala atas jemaat Tuhan yang ada di Kolose begitu memperhatikan kondisi jemaatnya dan juga mengingatkan bagaimana supaya jemaat Tuhan yang di Kolose ini terus-menerus mengalami pertumbuhan rohani yang mengarah kepada Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Namun saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat yang ke-13 dan ke-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam surat 1 Kolose ini yang kita baca terdiri dari dua bagian. Di sana perikopnya ditulis ucapan syukur dan doa. Jadi ada dua bagian. Yang pertama adalah ucapan syukur dan bagian yang kedua adalah doa dari Rasul Paulus sendiri tentunya. Yang perlu kita tahu Bapak Ibu, surat Kolose ini ditujukan kepada jemaat dari Rasul Paulus. Artinya adalah orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Di ayat yang pertama dan yang kedua Rasul Paulus di sana menuliskan, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Jadi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus yang tentunya adalah orang-orang kudus dan orang-orang yang percaya yang sudah mengenal Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang kita baca tadi adalah bagian dari doa Rasul Paulus. Jadi ada bagian ucapan syukur dan ada juga bagian doa. Yang kita baca tadi adalah bagian dari doa Rasul Paulus yang dinaikkan Rasul Paulus.
Nah, ada beberapa hal doa-doa yang dinaikkan Rasul Paulus. Selain ucapan syukur sebagai seorang gembala melihat pertumbuhan rohani jemaat yang dilayani begitu baik. Salah satunya adalah bagaimana iman jemaat di Kolose bertumbuh. Kemudian kasih mereka akan saudara, mereka semakin bertambah. Kemudian pemberitaan Injil tentang Kristus juga semakin bertumbuh dan juga semakin berbuah dan berkembang. Bahkan sampai ke seluruh bangsa. Nah, selain ucapan syukur yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini, Rasul Paulus juga tidak henti-hentinya menaikkan doa untuk jemaat yang dilayaninya di Kolose. Nah, dari beberapa doa yang dinaikkan, ada bagaimana Rasul Paulus mendoakan supaya jemaat di Kolose ini menerima hikmat dan pengertian yang benar tentang Allah. Kemudian mengetahui bagaimana kehendak Tuhan yang sempurna, yang benar. Kemudian berbuah dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mengucap syukur senantiasa dengan sukacita kepada Bapa. Dan salah satunya doa yang dinaikkan Rasul Paulus kepada Tuhan bagi jemaat Kolose yang dilayaninya, yaitu dikuatkan oleh kasih karunia untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di ayat yang ke-11, pasal pertama. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu kita belajar dari doa Rasul Paulus di ayat yang ke-11. Saya akan membacakan kembali. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sebagai seorang gembala memberikan teladan bahwa dalam pengiringannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus tidaklah mudah. Kalau kita membaca di dalam pasal pertama ini sampai habis, Bapak Ibu, di sana ditulis bagaimana Rasul Paulus menceritakan bahwa penuh dengan penderitaan perjalanan pelayanannya. Saya mungkin akan mengajak kita menyimak di ayat yang pasal pertama ayat yang ke-24 dan 25. Di sana judul perikopnya adalah pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat yang ke-25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Artinya dalam pelayanan Rasul Paulus, dalam pengiringan Rasul Paulus kepada Kristus, Rasul Paulus mengalami penderitaan. Di beberapa surat juga dicatat demikian bahwa Rasul Paulus mengalami penderitaan dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu, ini ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa mengikut Tuhan tidaklah mudah. Yang dikhawatirkan Rasul Paulus atas kondisi jemaat yang ada di Kolose adalah Rasul Paulus memiliki kekhawatiran ketika jemaat-jemaat di Kolose ini merasa sudah mengenal Kristus sehingga mereka tidak memperhatikan yang lain. Bagi jemaat Kolose mungkin cukup ketika saya sudah percaya Kristus, mengenal Kristus, tetapi hal-hal yang lain diabaikan. Contohnya misalkan harus menjaga kekudusan, harus tetap taat, harus sabar, dan banyak hal itu diabaikan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus. Kemudian sekalipun mereka mengenal Kristus, mereka tetap merasa manusia yang terkadang tidak bisa sabar, bahkan tidak tahan menderita. Rasul Paulus begitu tahu kondisi jemaat yang ada di Kolose. Sehingga mengapa Rasul Paulus bukan hanya memuji dengan ucapan-ucapan syukur atas kebaikan-kebaikan yang dialami jemaat di Kolose, namun Rasul Paulus juga tidak lupa mendoakan supaya jemaat di Kolose ini tetap teguh, tetap sabar, dan tetap setia. Karena kekhawatiran Rasul Paulus, karena jemaat di Kolose ini mereka tidak sabaran dan mereka tidak tahan dengan penderitaan. Sehingga dengan kerapuhan jemaat tersebut, Paulus khawatir mereka mengikuti ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang saat itu mulai menggoncangkan iman jemaat di Kolose. Nah, Rasul Paulus mengingatkan melalui doa yang dipanjatkan kepada Tuhan supaya mereka dikuatkan dengan segala kekuatan
untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu, di sini ada 3 hal yang menjadi hal yang luar biasa dari doa sederhana Rasul Paulus bagaimana supaya jemaat di Kolose boleh semakin tetap bertumbuh dan tetap setia. Yang pertama adalah di ayat yang ke-11a. Rasul Paulus berkata dalam doanya, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Bapak Ibu, dikuatkan oleh segala kekuatan kuasa kemuliaannya. Di sana berbicara bagaimana ada kekuatan atau kuasa ilahi atau dari Allah yang menaungi setiap umat-umat Tuhan, umat yang percaya. Manusia atau sekalipun rasul seperti Rasul Paulus atau sekalipun seorang hamba Tuhan, mereka bisa menjadi kuat. Namun kekuatan ilahi Allah memiliki hal yang sangat spesial, memiliki hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, jika kita menyimak bersama bahwa dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, di sana ada kuasa yang luar biasa. Dalam beberapa penafsir menuliskan dan berkata bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa disebutkan, yang tidak bisa tertandingi, kuasa yang hebat, yang luar biasa. Dan kuasa ilahi itu terus-menerus dilimpahkan kepada umat yang percaya, kepada umat Tuhan. Sehingga bukan hanya menjadi kuat saja, namun kekuatan ilahi ini berbicara kekuatan yang luar biasa yang terus-menerus dilimpahkan kepada umat Tuhan. Dan saat itu adalah jemaat Tuhan di Kolose. Ini harapan dari Rasul Paulus, doa dari Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus meyakini dalam perjalanan pelayanannya yang tidak begitu mudah, dalam penderitaannya ia mendapat kekuatan ilahi yang luar biasa untuk dapat melayani Tuhan, untuk tetap dapat setia kepada Tuhan. Dan itu tidaklah mudah. Kalau mengandalkan kekuatan manusia sendiri, Bapak Ibu, mungkin kita bisa mundur, mungkin kita bisa menjadi kecewa, mungkin kita bisa tidak mau melayani Tuhan, kita capek dalam melayani Tuhan. Namun ketika menyadari bahwa ada kekuatan, kuasa ilahi yang hebat dan yang luar biasa itu terus-menerus diberikan kepada umat Tuhan, maka kita yang lemah akan menjadi kuat. Kita yang susah, kita yang tertekan, kita mendapatkan pengharapan karena kasih karunia kuasa dari Allah. Dan ini yang menguatkan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus meneruskan kepada doa, melalui doa-doa ini kepada jemaat di Kolose. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk menanggung segala sesuatu setelah berdoa untuk memohon kekuatan ilahi dari Allah itu menaungi setiap umat Tuhan, Rasul Paulus berharap kiranya kekuatan ilahi itu dapat dipakai untuk menanggung segala sesuatu. Karena Rasul Paulus tahu jemaat Tuhan di Kolose ini gampang rapuh, mereka gampang undur, mereka gampang lemah. Sehingga dengan adanya kekuatan dari Allah sendiri yang menyertai mereka, mereka dapat menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, menanggung segala sesuatu bukan hanya satu hal saja. Contohnya misalkan Bapak Ibu sedang bergumul untuk masalah keuangan yang begitu sulit saat ini. Lalu hanya satu hal saja itu kita diberikan kelepasan atau pertolongan dari Tuhan, tidak. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Ketika di sana ditulis menanggung segala sesuatu, banyak hal yang ditanggung. Segala sesuatu adalah banyak hal. Tidak hanya satu hal, namun segala hal, segala sesuatu. Bahkan yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu, luar biasa. Kekuatan ilahi itu memampukan kita sebagai umat Tuhan yang lemah, yang terbatas ini dapat menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Ada kerjasama, kesatuan roh dengan Tuhan, ada kekuatan ilahi yang terus-menerus dilimpahkan sehingga Bapak Ibu Saudara dan kita semua dapat menanggung segala sesuatu. Begitu banyak beban yang dialami umat Tuhan saat ini dalam pelayanan, dalam pengiringan kepada Tuhan, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak sekali pergumulan. Bukan hanya hidup pribadi kita dengan Tuhan,
namun juga hidup-hidup di luar sana, kehidupan di luar sana dengan pekerjaan, dengan rumah tangga atau hal-hal yang lain yang menjadi pergumulan dan beban kita saat ini. Karena kekuatan ilahi yang dari Tuhan itu memberikan kita kuat untuk menanggung semuanya itu bersama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu di sana ditulis bahwa untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada kata tekun dan sabar. Bapak Ibu, dalam perjalanan Paulus selama pelayanannya, dalam surat-surat yang ditulisnya, ada banyak sekali Rasul Paulus menulis bahwa ia berharap supaya jemaat-jemaat yang dilayani ini mengalami kekuatan, ketabahan, ketekunan, kesabaran dalam pengiringan pelayanan kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus sudah mengalami sendiri. Sehingga ia mau supaya jemaat-jemaat yang dilayaninya, bahkan juga kita sampai saat ini yang membacanya, menjadi umat-umat Tuhan yang terus tabah, tekun dan sabar. Bapak Ibu, ternyata di sana kata tekun berbicara bagaimana tidak gampang menyerah. Ada sesuatu hal yang berkaitan atau yang berhubungan dengan ketahanan, ketabahan. Sehingga kata tekun di sana tidak gampang menyerah. Kalau misalkan anak-anaknya ibu-ibu, bapak ibu semua di rumah tekun sekali dalam belajar, tekun sekali dalam bekerja, artinya tidak pernah menyerah. Ketika belajar mengalami kesulitan, dia tetap tekun, dia tidak menyerah. Kemudian ketika dalam pekerjaan ada kesulitan atau ada pergumulan atau hambatan, dia tetap tekun dalam pekerjaannya. Artinya pantang menyerah. Dan ini yang diharapkan Rasul Paulus dalam doanya. Kemudian kata sabar merujuk kepada hubungan dengan sesama. Kalau kata tekun mengarah kepada ketabahan atau keteguhan, kata sabar di sini tidak gampang marah. Artinya ada kekuatan atau ada ketabahan ketika kita menghadapi orang lain. Jadi sabar di sini tidak gampang marah. Kalau tekun tidak gampang menyerah, kalau sabar tidak gampang marah. Karena kalau misalkan situasi sulit atau sedang dalam pergumulan atau hal-hal yang tidak enak yang sedang menimpa kita atau terjadi dalam hidup kita, banyak orang yang tidak mudah menjadi sabar. Banyak orang yang memilih untuk tidak mau sabar. Karena bagi mereka sabar itu tidak enak, sulit. Bagi mereka sabar juga merugikan, ya kan? Tidak bisa meluapkan emosi, tidak bisa membalas atau emosi tidak bisa terbalaskan. Namun ketika memilih sabar, banyak hal yang mungkin bagi beberapa orang itu menjadi kerugian tersendiri. Nggak maulah saya mengalah, enak saja. Saya dirugikan kok, saya yang mengalah. Banyak orang yang tidak mau memilih untuk sabar, Bapak Ibu. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun. Nah, hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita bersama-sama dalam doa-doa yang dinaikkan kepada Kristus, kepada Tuhan, bahwa di dalam pengiringan pelayanan Rasul Paulus juga menjadi pribadi yang begitu tekun, begitu sabar, tidak gampang menyerah dan tidak gampang marah. Sekalipun kesulitan di depan, sekalipun Rasul Paulus didera, sekalipun Rasul Paulus dipenjara, sekalipun Rasul Paulus dirugikan secara fisik, secara materi, secara batin, namun Rasul Paulus tetap memilih menjadi tekun dan sabar. Saudara, kita bersama-sama belajar hari ini bahwa dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus atau pelayan Tuhan, memang tidaklah mudah. Gembala-gembala kita yang mengembalakan kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, mereka punya tanggung jawab dan beban yang begitu berat. Dan kesetiaan mereka untuk mendoakan kita jemaat-jemaatnya adalah sesuatu hal yang mulia, sesuatu hal yang baik. Mereka bukan hanya mendoakan kita jemaatnya pada saat sakit, pada saat susah, pada saat duka cita, pada saat tekanan, namun diberikan kekuatan juga ketika menghadapi itu semua. Seperti halnya Rasul Paulus sebagai seorang gembala kepada jemaat-jemaat di Kolose, berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan ilahi yang luar biasa itu, dilimpahkan secara terus-menerus untuk dapat menanggung segala sesuatu, bukan hanya satu hal, segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Artinya apa? Tidak gampang menyerah dan tidak gampang marah.
ada sukacita, ada ketenangan di dalam menghadapi semuanya. Bapak Ibu, ini hal yang sederhana yang didoakan oleh Rasul Paulus. Namun hal sederhana ini menjadi kekuatan. Bagaimana jemaat Tuhan di Kolose disertai Tuhan terus-menerus dalam pelayanannya, tetap kuat sekalipun goncangan iman, ajaran-ajaran sesat ada di depan. Namun jemaat Kolose boleh tetap bertumbuh, berbuah dalam pemberitaan Injil dalam hidup rohani mereka dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mereka layani. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu bersama-sama hari ini kita belajar sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Tuhan yang mengiring Kristus sampai sekian tahun, dengan doa-doa yang sederhana ini, doa-doa yang dinaikkan oleh orang lain, saudara keluarga kita atau bahkan gembala kita, untuk bukan hanya dalam kondisi-kondisi yang sulit, namun kita diberikan kekuatan dan disanggupkan dalam melewati hal-hal yang sulit. Nah, puji Tuhan, hari ini 3 hal ini mengajarkan kita bahwa ada kekuatan ilahi dari Allah yang akan memampukan kita melewati semuanya dengan tekun dan sabar, dengan tidak pantang menyerah dan tidak mudah marah. Puji Tuhan, hari ini kita telah belajar bersama dari doa sederhana dari Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di Kolose. Puji Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam melayani Engkau, dalam beribadah kepada Engkau. Tolong setiap kami Tuhan, melalui doa-doa sederhana Rasul Paulus yang Rasul Paulus naikkan kepada jemaat Tuhan di Kolose, kami juga rindu menjadi jemaat-jemaat yang terus mendapatkan kekuatan ketika kami menghadapi masalah. Bukan hanya kekuatan dari manusia, namun kekuatan dari Allah. Kekuatan ilahi yang dari Allah yang menguatkan kami secara terus-menerus, sehingga kami semua disanggupkan, dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu. Bahkan kami menanggungnya dengan tekun, dengan tidak menyerah, dan kami tidak mudah marah. Tolong setiap kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan, supaya hidup kami tetap layak, tetap mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, dalam kondisi sulit Tuhan Kau menolong, menyediakan pertolongan, dalam kondisi yang susah Tuhan memberikan penghiburan, dalam kondisi duka cita saat ini juga Tuhan memberikan pertolongan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kiranya semuanya dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat semuanya.